Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan kami Imam Tantowi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi part ketiga, yaitu prediksi penilaian sumatif akhir satuan pendidikan PSASP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2024-2025. Untuk anak-anak semuanya, mari sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, memberikan kepemahaman, dan menjadikan kita manusia yang berilmu, sehingga dalam mengerjakan ujian nanti kita mendapatkan nilai yang maksimal dan bisa lulus dengan baik. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan meneruskan materi yang kemarin. Materi pada kesempatan hari ini yaitu kita akan ke pengolahan sampah. Kita akan membahas bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan yang benar. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah meliputi ada pemilihan, ada pengumpulan, ada pengangkutan, ada pengolahan, dan pemprosesan akhir. Cara-cara pengolahan sampah yang pertama adalah pemilahan sampah, yaitu memisahkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. Jadi kita pilih-pilih, kita bedakan sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifatnya. Sampah organik dan anorganik dapat dipisahkan menjadi dua tempat sampah yang berbeda. Yang kedua, setelah kita pilah, yaitu pengomposan sampah organik. Mengolah sampah organik menjadi kompos pupuk organik yang dapat memperbaiki struktur tanah. Jadi, ketika sudah kita pilah-pilah, sampah yang organik ini bisa kita olah menjadi sebuah kompos yang mana nanti kita gunakan untuk memupuk dari tanaman supaya tanah menjadi lebih gembur dan subur. Yang ketiga adalah daur ulang sampah anorganik, yaitu bagaimana? Yaitu memanfaatkan kembali sampah anorganik dengan beberapa tahapan pengolahan. Seperti sampah-sampah plastik kita gunakan untuk membuat tas atau yang lain sebagainya. Yang keempat ada reduksi atau pengurangan, yaitu mengurangi segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Jadi ini sudah digalakkan di berbagai macam tempat-tempat pembelian atau swalayan. Ketika kita membeli, kita tidak diberi plastik, yaitu gunanya untuk mengurangi sampah-sampah plastik. Yang berikutnya adalah penggunaan kembali, yaitu menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang berbeda. Seperti kantong plastik, tidak kita satu kali buang, tapi setelah digunakan bisa kita simpan kembali, kemudian nanti ketika kita butuhkan, kita bisa gunakan kembali. Yang terakhir adalah mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Itu adalah cara-cara pengolahan sampah yang baik. Untuk materi berikutnya, pada penilaian sumatif akhir satuan pendidikan ini, yaitu nanti adalah penerapan iman kepada qada dan qadar.
Bisa saja nanti kita disuruh menyebutkan apa pengertian qada atau qadar. Bisa saja kita disajikan untuk perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari. Yang pertama, qada. Qada adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Jadi qada itu baru ketetapan, kalau qadar itu sudah terjadi. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar atau perilaku yang mencerminkan kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Jadi, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita bisa menjadi tidak sombong dan tidak putus asa. Melatih diri untuk bersyukur, bertawakal, dan bersabar. Yang keempat, melatih diri untuk bekerja keras secara maksimal. Kelima, melatih diri untuk bersikap husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melatih diri untuk senantiasa optimis, jadi tidak pesimis. Dan sikap apa yang kita terapkan terhadap takdir dari Allah itu? Sikap yang bisa kita terapkan dari takdir Allah itu yaitu ikhtiar, berdoa, tawakal, syukur, sabar, dan optimis. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan. Jadi kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dengan usaha itu Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Selain berikhtiar, kita imbangi dengan berdoa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar dan berdoa, baru kita tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah atas hasil usaha. Setelah itu, yaitu syukur, yaitu ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita. Sikap berikutnya adalah sabar, yaitu sikap mengendalikan diri ketika kita belum tercapai keinginan kita, maka kita harus sabar. Jangan sampai kita menggerutu atau marah-marah. Yang terakhir yaitu bersikap optimis. Optimis adalah sifat memiliki harapan positif dalam menghadapi persoalan. Jadi, lawan dari optimis ini adalah pesimis. Materi berikutnya nanti kita akan disajikan Quran Surat Ali Imran ayat 64. Bisa saja kita disuruh meneruskan ayat, bisa saja kita disuruh mengartikan, dan juga bisa saja kita mencari pokok dari kandungan ayat tersebut. Bunyi dari surat Ali Imran ayat 64, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin syawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Untuk materi berikutnya, yaitu nanti kita akan disuruh untuk menghitung zakat. Bisa saja nanti kita disuruh untuk menghitung zakat fitrah, bisa juga kita juga menghitung zakat mal. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama.
Zakat itu kan dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok atau biasanya kalau kita ini beras. Besarannya berapa? Besarannya adalah 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter per jiwa per orang. Jadi cara menghitungnya, jika ada satu keluarga yang terdiri dari 10 orang, maka kita tinggal mengalihkan 10 dikali 2,5 kg. Hasilnya menjadi 25 kg. Jadi kita harus mengetahui jumlahnya dulu berapa, baru kita tinggal mengalihkan 2,5 kg. Sedangkan untuk zakat mal, yaitu untuk menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan adalah dengan mencari tahu berapa besar nisab yang ditentukan. Jadi untuk zakat mal kita harus tahu nisab atau batas maksimal harta itu harus kita zakati itu berapa. Besar nisab untuk zakat mal adalah setara dengan 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%. Cara menghitungnya gimana? Yaitu 2,5% kali jumlah harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Contoh, seorang memiliki harta 10 juta. Jika harga emas yang berlaku saat ini adalah 971.000 per gram, maka nisabnya adalah 8.253.500. Dengan begitu, seorang wajib mengeluarkan zakat karena nisab dari hartanya tadi 8 juta, sedangkan harta orang tersebut tadi 10 juta. Cara menghitungnya gimana? Tinggal kita mengkalikan 2,5% dikalikan uang yang kita miliki, yaitu 10 juta. 2,5 per 100 dikalikan 10 juta, hasilnya 250.000. Jadi, orang tersebut mengeluarkan zakat sebesar 250.000. Untuk materi berikutnya adalah sebab halal dan haramnya suatu makanan atau suatu benda. Sebab-sebab keharaman suatu benda adalah sebagai berikut. 1. Yaitu zat asal, di mana diharamkan atau dihalalkannya karena sudah ditetapkan hukumnya yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi zat asal ini sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti barang yang halal, daging sapi, ayam, kambing. Barang-barang yang haram seperti daging babi, daging anjing, binatang yang menjijikan. Semuanya ini sudah tertuang di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sebab yang kedua adalah sifat asal. Diharamkan karena dari hasil perbuatan dosa, meskipun niatnya baik. Contoh, asalnya dari hasil judi. Uang dari hasil judi itu haram karena berasal dari sesuatu yang tidak baik, dari perbuatan syirik, dari perbuatan jahat seperti mencuri dan lain sebagainya. Sebab yang ketiga merupakan proses, yaitu cara pengolahan, cara pendapatan, atau yang lainnya, yaitu suatu yang semula halal berubah menjadi haram karena cara pengolahannya atau cara pendapatannya tidak sesuai dengan syariat agama. Jadi prosesnya itu tidak baik, tidak benar. Contoh, memasak
daging sapi, tapi menggunakan bahan atau tempat masak yang habis dijilati anjing. Itu juga prosesnya salah, menjadikan daging sapi ini haram. Atau uang yang diperoleh dari menjual daging babi, korupsi, judi, itu juga prosesnya yang tidak benar. Walaupun uang itu asalnya halal, tapi prosesnya menjadi haram. Jadi ada 3 sebab, yaitu dari zat asalnya, yaitu dari Quran hadis, dari sifat asalnya, dan 3 dari prosesnya. Untuk materi berikutnya, yaitu kegiatan ibadah haji. Apa saja sih kegiatan di dalam ibadah haji? Yang pertama adalah ihram, yaitu berniat untuk memulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain ihram, yaitu memakai pakaian-pakaian putih. Ya, kain putih. Untuk yang kedua, wukuf di Arafah, ialah berdiam di padang Arafah pada waktu bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai fajar pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, ada kegiatan yang namanya tawaf. Kalau tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sambil membaca kalimat-kalimat thayyibah, talbiyah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kegiatan sa'i. Kalau kegiatan sa'i yaitu berjalan kecil atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Dan terakhir di Bukit Marwah. Untuk yang kelima, ada kegiatan yang namanya tahallul. Kalau tahallul, yaitu menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan, karena sedang ihram yang ditandai dengan memotong rambut, paling sedikit 3 helai. Jadi tahallul itu mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Yang ketujuh, yaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ke-8 yaitu melontar jumroh, yaitu melempar jumroh ada ula, wusta, dan akobah dengan batu kerikil pada hari nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Melontar jumroh ini dilakukan sebanyak 7 kali dengan lontaran kerikil, batu kerikil. Jadi bukan batu yang besar, tapi batu kerikil kecil. Materi berikutnya nanti kita akan disuruh untuk menentukan hikmah dari puasa sunnah. Apa saja hikmah dalam puasa sunnah tersebut? Yang pertama, melatih diri melawan hawa nafsu. Jadi orang yang mau berpuasa ini bisa melatih kita dari hawa nafsu. Kedua, mengerjakan untuk hidup sederhana serta bersifat sosial. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dengan kita berpuasa, maka badan kita menjadi sehat. Yang keempat, melatih istiqomah dalam beribadah. Dan yang kelima, menghindari dari perbuatan dosa. Itu adalah hikmah-hikmah dari puasa sunnah. Sekian dari video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya.